Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Mari kita bersatu memuji Tuhan dengan pujian 369. Kirimlah terangmu. 369. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terangmu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terangmu. Terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kaum wanita saja. Kirimlah terangmu, nyatakan kasih-Nya pada mereka. Kirimlah terangmu. Terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kaum pria saja. Dengan penuh isi kita beritakan, kirimlah terangmu. Dan mahkota mulia datang menanti, kirimlah terangmu. Sama-sama. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Terang itu identik dengan kebenaran yang diajarkan di Mazmur 143. Mazmur 143, terang itu identik dengan kebenaran dari Tuhan. Mazmur 143. Mari kita membuka Injil Matius pasal 28. Kita membaca bersama-sama dari ayat 16 sampai 20. Injil Matius pasal terakhir ayat 16 sampai 20. Kita membacanya bersama-sama. Jikalau bagian firman Tuhan ini sudah terbuka, mari kita mulai. 3, 2, 1. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah menciptakan kami, bahkan telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Pada
pagi menjelang siang ini kembali kami bersyukur dan bersukacita karena kami diberi waktu untuk memuji nama-Mu dan sebentar lagi akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong persekutuan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, perikop yang kita baca tadi, kita kenal dengan perikop amanat agung. Perintah agung ya, perintah mulia, perintah yang Tuhan Yesus berikan ya kepada semua orang percaya setelah dia bangkit dari kematian. Jadi zaman dulu ada seorang ilmuwan di Kanada. Dia ingin mencari tahu siapakah di dunia ini yang dapat mengalahkan kematian. Karena semua orang mati kan? Yang kaya mati, yang miskin mati, yang kuat mati, semua manusia mati. Dia meneliti dari pemimpin-pemimpin dari setiap negara. Kemudian dia mencari kubur dari setiap pemimpin yang ada. Ternyata semua pemimpin dunia, apakah dia pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin suku, itu kuburannya ada. Dan ada jejak-jejak kematian mereka. Kemudian dia meneliti lagi, ternyata ada satu tokoh, memang kuburnya ada, tetapi kosong. Kuburnya siapa? Tuhan Yesus. Nah, penting sekali ya, kenapa kita ingin membahas tentang hal ini? Karena Yesus setelah dia bangkit dari kematian, kelahirannya itu ditandai dengan tahun internasional 2025. Kemudian kematiannya pada hari Jumat itu membuat kita merayakan nanti di bulan April ya, yang disebut Jumat Agung ya, hari kematian Yesus. Nah, sedangkan kebangkitan Yesus itu dirayakan setiap hari Minggu loh. Siapapun dia, agama apapun dia, kalendernya warnanya merah. Kenapa merah? Bukan hanya 17 Agustus saja kan? Bukan hanya tanggal 1 Mei hari buruh kan? Kenapa minggu itu merah? Karena Yesus sudah bangkit pada hari pertama di minggu itu. Jadi dia berkata dia akan disalibkan. Kalau kamu periksa Injil Tuhan Yesus ini, 5 kali loh dia mengatakan dia akan disalibkan di luar kota Yerusalem. Tapi dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu bedanya Yesus, sehingga orang yang meneliti ini yang bernama Hayden, catat namanya siapa? Hayden, orang Kanada, ilmuwan loh. Seperti kalian ini ilmuwan kan? Karena sudah apa? Selesai S1 kan? Disebut apa? Ilmuwan. Ya, tidak sama dengan orang secara umum ya yang hanya ya katakanlah zaman sekarang tamat SMA. Jadi ilmuwan ini meneliti, dia menemukan Yesus itu kuburnya kosong sehingga dia percaya pada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Jadi amanat agung ini kalau kita lihat dari ayat 16 sampai ayat yang ke-20, itu saya simpulkan ada kata penting di situ, kata semua. Semua dalam bahasa Yunaninya adalah pas atau panta. Pas atau panta. Nah, di situ dilihat kalau kita baca ayat 16, dan ke-11 murid, ke-11 rasul berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi begini ya, waktu Yesus bangkit, memang Yesus ya menampakkan diri ya selama 40 hari. Sebanyak 10 kali. Pertama kali kalau kita lihat di Injil Tuhan Yesus, masih ingat nggak? Dia menampakkan diri kepada rombongan wanita. Rombongan apa? Kenapa wanita lebih dulu bertemu dengan Yesus yang bangkit? Masih ingat nggak penjelasan saya? Mengapa wanita? Mengapa bukan pria? Masih ingat waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata kan, aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dengan bagaimana? Wanita. Keturunan wanita akan meremukkan kepalamu, yaitu Yesus akan meremukkan iblis melalui salibnya, dan iblis akan melukai kaki atau tumit dari keturunan perempuan. Jadi wanita yang pertama jatuh dalam dosa, dan kepada wanita yang Tuhan janjikan bahwa ular yang berkuasa atas kematian akan diremukkan. Nah, jadi yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di Injil Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 murid yang sedang berjalan ke kota Emmaus.
Baru dia menampakkan diri kepada Petrus dan 11 rasul ya, di ruang tertutup. Kemudian yang ke-6 dia menampakkan diri kepada 11 murid. Pada saat itu Thomas hadir. Nah, ke-7 dia menampakkan diri ya, kalau kita lihat kepada 7 murid yang menangkap ikan di Laut Galilea. Nah, yang tadi kita baca itu Yesus menampakkan diri yang ke-8 di Bukit Galilea. Nah, sekarang semua rasul mereka berhasil menghimpun ya, semua murid untuk bertemu Yesus di Galilea. Kenapa Galilea? Karena pengikut Yesus kebanyakan berasal dari Galilea. Ini danau ya, danau Galilea. Dan Yesus di situ, kalau kita baca di Injil Tuhan Yesus, perikop 228, itu digabungkan dengan 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi yang bertemu Yesus di bukit di Galilea itu ada 500 orang. Kalau 500 orang berarti ada 1000 mata melihat Yesus yang sudah bangkit. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah tidur ya, kata Paulus di 1 Korintus 15. Jadi semua murid harus bertemu Yesus. Jadi begini ya, semua manusia harus bertemu Yesus. Kalau orang percaya, sekarang kita bertemu dengan Yesus secara rohani. Secara apa? Rohani. Kita nggak pernah lihat Yesus loh. Jangan kamu bilang, oh Yesus tuh gambarnya seperti yang banyak digambar orang. Rambutnya panjang, kemudian ada brewoknya kan? Bukan. Ya, tidak ada orang tahu wajah Yesus seperti apa. Itu hanya gambar dari orang yang membayang-bayangkan ya, gambarnya Yesus. Ya, zaman itu tidak ada foto. Jadi Yesus ya, kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tapi kita percaya. Paham ya? Kita percaya bertemu Yesus secara rohani. Nah, tetapi orang yang tidak percaya, apakah mereka akan bertemu Yesus? Mawar. Waktu sudah meninggal, dan waktu mereka meninggal langsung dilempar ke neraka. Setelah itu Yesus datang kedua kali, dia akan bangkitkan ya orang yang percaya, punya tubuh mulia bersama Yesus di angkasa, dan masuk surga 7 tahun. Di bumi ini ya hancur babak belur karena malapetaka. Dan akhirnya Yesus datang kedua kali, tahap kedua, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun ya, dia melepaskan iblis dan kawan-kawan untuk menggoda manusia, dan manusia itu memberontak terakhir kali kepada Yesus. Dan saat itulah Yesus menangkap semua roh jahat yang dilemparkan ke danau api. Nah, saat itulah dari neraka, Yesus suruh mereka yang ada di neraka loh bangkit. Dengan tubuh, kita nggak tahu seperti apa. Yang tidak bisa mati lagi. Dihakimi. Dinamakan penghakim apa? Tahta putih besar. Pengadilan apa? Tahta putih besar. Jadi semua mulut, semua lutut harus berlutut di hadapan Yesus, dan semua mulut harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Dalam kitab apa? Filipi pasal 2. Ingat baik-baik ya. Yesus pasti bertemu dengan semua manusia. Kalau kita percaya, bertemu, diberi berkat. Kalau orang tidak percaya, bertemu, dihakimi dan dihukum. Ya, dihakimi dan dihukum. Nggak mungkin ya kamu langsung menghukum anak. Pasti kamu apa? Hakimi dulu kan? Dihakimi dulu, baru dihukum. Sama ini dengan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya bertemu dengan dia di Galilea, di sebuah bukit. Nah, kenapa bukit ya? Kenapa gunung? Ya. Gunung yang ada zaman sekarang, seperti di Pulau Jawa banyak gunung ya. Gunung itu zamannya Adam dan Hawa sebelum zaman Nuh tidak setinggi gunung zaman sekarang. Gunung zaman sekarang itu dibuat tinggi sekali, dan laut dibuat sangat-sangat rendah. Untuk apa? Untuk supaya air bisa masuk ya ke dalam palung bumi. Jadi kalau kita lihat semua rasul dikumpulkan Yesus, semua murid bertemu Yesus yang sudah bangkit di Galilea. Jadi kesimpulan kita ada 500 orang percaya pada zaman itu ya. Walaupun Yesus melayani ribuan orang loh. Tapi orang yang ikut Yesus tuh
tidak tulus mau mendapatkan mujizat, mau mendapatkan makan gratis, yang sungguh-sungguh percaya Yesus tidak banyak. Hanya berapa? 500. Ya, kamu bayangkan waktu dia memberikan makan 5.000 laki-laki loh, itu 20.000 orang ya. Tapi tidak semua orang percaya. Yang kedua, kalau kita lihat ayat berikutnya, ayat 17. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi yang ragu-ragu ini bukan para rasul ya, para rasul sudah tidak ragu. Jadi 500 orang itu akhirnya mereka tidak ragu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya memuji Tuhan dengan menyembah Tuhan? Ini yang sering dirancukan di gereja. Apa bedanya? Ada orang mengatakan, mari kita menyembah. Padahal menyembah dalam arti di sini, itu di zaman dulu orang harus berlutut. Berlutut dan mukanya menyentuh tanah. Menyentuh apa? Tanah. Mengapa begitu? Karena kalau kita berperilaku seperti itu, pada zaman sekarang pun, ya, orang berlutut, biasanya di gereja, itu untuk dia mendapatkan berkat. Contohnya orang menikah. Ya kan? Kenapa pengantin disuruh berlutut? Karena mau diberkati. Nah, apa maksudnya kita diberkati Tuhan? Artinya begini ya, kalau menyembah, worship ya, artinya kita punya pribadi, itu semakin lama, semakin mirip dengan Yesus. Semakin apa? Ya, kalau memuji kan keluar dari memang mulut kita, dari lubuk jantung kita. Tetapi ada orang menyanyi, tapi nggak sungguh-sungguh dia menyanyi. Dia hanya ikut-ikutan. Tetapi orang yang menyembah, artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan ya membuat dia semakin hari, semakin mirip dengan siapa? Tuhan Yesus. Itu namanya penyembahan. Nah, jadi semua orang harus menyembah. Kemudian yang ketiga, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, karena ada beberapa orang yang ragu, segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang pertama, semua murid dikumpulkan Yesus. Yang kedua, semua murid harus menyembah. Yang ketiga, semua kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Maksudnya, sebelum Yesus bangkit, dia tidak pernah mengatakan kalimat ini ya. Karena sebelum dia bangkit dari kematian, Yesus belum berkuasa atas apa? Maut. Paham ya? Artinya, dia sebagai manusia sejati, dia harus mati untuk menelan maut. Jadi waktu dia bangkit dari kematian, baru maut tidak lagi berkuasa atas Tuhan Yesus. Coba kamu baca ya, dari Matius 16 ayat 18. Apa yang tidak akan dikuasai maut? Matius 16:18, silakan baca sama-sama. Waktu Petrus mengaku Yesus adalah Mesias Putra Allah, Yesus ya, bernubuat dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Dalam Injil Tuhan Yesus, perikop ke... Mari kita baca Matius 16 ayat 18. 3, 2, 1. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya kalau kita percaya Yesus, kalau sekarang Tuhan Yesus datang, dia akan memberi kita langsung ya tubuh mulia. Dan kalau orang yang mati dalam Yesus, dia akan dibawa ke surga oleh Tuhan Yesus. Jadi segala kuasa di surga dan di bumi sudah Bapa Sorgawi delegasikan kepada Yesus. Nah, karena itu yang keempat, ayat yang ke-19. Karena itu pergilah. Kalau kita lihat dari ayat 19, dikatakan pergilah, dan yang berikutnya, jadikanlah segala bangsa muridku. Kemudian yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan yang keempat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini ada semua orang percaya harus pergi memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil itu merupakan misi dari gereja. Misi dari apa? Gereja.
Nah, gereja itu yang sudah dewasa itu memberitakan Injil dengan mengutus ya misionari. Contohnya gereja di kota Antioquia. Antioquia di Syria. Di dalam Kisah Rasul pasal 13, gereja itu mengutus 2 orang sebagai misionari, yaitu Barnabas dan Saulus. Paham ya? Jadi orang yang diutus untuk memberitakan Injil, mereka itu harus pergi. Ya, pergi itu adalah melakukan misinya Tuhan Yesus. Paham? Kemudian pergi dengan memberitakan Injil. Masih ingat apa itu Injil? Injil adalah kabar baik ya. Kabar baik zaman dahulu itu, kabar baik itu biasanya dibawa oleh seorang kaisar. Jadi kalau kaisar berkunjung ke satu daerah, dia memberikan begitu banyak kabar-kabar baik kepada rakyatnya. Seperti misalnya seorang presiden, kalau dia akan berkunjung ke satu kampung, tidak mungkin kampung itu ya dibiarkan jalannya berlobang, pasti diperbaiki. Dan presiden datang tuh membawa banyak apa? Hadiah ya kepada rakyatnya. Jadi Injil itu dalam zaman dahulu kala bukan istilah yang dipakai oleh orang Kristen saja loh. Negara memakainya, yaitu kabar baik kalau kaisarnya datang. Nah, tetapi di dalam kitab suci, Injil itu kabar baiknya hanya satu. Apa itu kabar baiknya? Kalau kita lihat Injil memang hanya ada 4 buku ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 buku. Sesuai dengan Yeskel pasal 1 dan Wahyu pasal 4. Kenapa 4 buku? Karena banyak Injil-Injil palsu loh. Injil apa? Palsu ya. Injil seperti Barnabas, Injil-Injil palsu. Hanya 4 yang asli. Karena Matius, Yesus adalah Raja. Markus, Yesus adalah budak. Lukas, Yesus adalah manusia sejati. Yohanes, Yesus adalah Tuhan ataupun Yehova atau Yahweh. Kemudian Injil, 1 Korintus 15 ada 4 poin. Jangan lupa ya. Satu apa? Kristus sudah mati untuk dosa kita. Yang kedua, dia sudah dikuburkan sebagai tanda dia betul-betul mati. Yang ketiga, pada hari ketiga dia bangkit dari kematian sesuai kitab suci. Yang keempat, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di Injil Tuhan Yesus dicatat sebanyak 10 kali. Jadi pergilah kamu, kemudian muridkanlah segala bangsa menjadi muridnya Yesus. Nah, kata segala bangsa di sini bukan bangsa secara general ya, seperti Indonesia, bangsa Indonesia. Tapi di sini kepada semua suku. Semua apa? Suku. Jadi sangat menarik ya kalau kita bisa menyampaikan Injil dalam bahasa ibu kita. Kalau kita bahasa ibunya adalah bahasa tertentu, kita harus bisa menggunakan bahasa itu untuk menyampaikan Injil. Saya sekarang bertanya, dia bahasa apa ya? Nggak tahu ya. Kalau itu saudara Heri, Ahe kan? Nah, jadi harus bisa menyampaikan Injil dalam bahasa Ahe. Di dunia ini ada berapa bahasa? 6.000 ya. Ada satu versi Alkitab saya lihat ya, dia menyediakan Alkitab dalam baik Android maupun iOS itu 3.800 versi Alkitab sudah ada. Jadi ada 6.000 bahasa di muka bumi ini. Jadi sangat menarik ya, kalau misalnya saya orang Indonesia, saya bisa bahasa katakanlah bahasa Dayak. Saya ngomong sama orang Dayak, senang nggak orang Dayaknya? Senang, karena dia merasa dihargai. Dulu ya, waktu di Indonesia, banyak orang Amerika datang ke Indonesia, termasuk di Siantan. Ada seorang misionari dari Inggris, namanya Miss Lin. Karena dia Lin, dipanggil Lim, gitu ya. Dia bisa bahasa Hakka loh. Bahasa apa? Nah, banyak orang kenal dia. Lim Kausi namanya. Jadi kalau kita bisa bahasa orang itu, baik. Ya, misalnya saya bisa bahasa Singkawang, ya bahasa Teochew, senang. Jadi semakin banyak bahasa kita bisa kuasai, semakin baik. Ngerti ya? Otak kita pun lebih berkembang. Daripada kita hanya bisa satu bahasa saja. Ya, kita punya dunia terbatas. Ya, karena kalau kita belajar Inggris itu lebih kaya dari bahasa Indonesia. Kalau orang belajar bahasa Yunani itu lebih kaya dari bahasa Inggris. Jadi secara intelektual dia berkembang. Ya, kalau kita bisa belajar Chinese itu alangkah indahnya. Ada satu kesaksian yang pernah saya katakan kan, kalau kamu cek ya, handphone kamu, versi bahasa Dayak, Ngaju. Dayak apa? Pernah dengar nggak Dayak Ngaju? Pernah ya?
Di Kalbar nggak ada memang. Di Kalteng kalau nggak salah. Jadi waktu orang menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Dayak Ngaju, jadi penerjemahnya ingin mengetahui terjemahannya pas atau enggak. Jadi dia periksa hasil terjemahannya kepada orang yang tidak bisa baca, tapi dia bacakan bahasa Dayak Ngajunya, dan orang tua itu mendengarkan ya pembacaan Injil dalam bahasa Dayak Ngaju. Apa yang terjadi? Orang tuanya bilang, terjemahan ini ada yang kurang, diperbaiki. Akhirnya dia bilang begini, dia bilang, dulu kalau saya tahu Tuhan Yesus bisa bahasa Dayak Ngaju, saya dari dulu percaya dia. Tuhan Yesus bisa segala bahasa. Bisa apa? Dia nggak hanya bisa bahasa Arab. Dia nggak hanya bisa bahasa Indonesia. Semua bahasa dia bisa. Makanya beritakanlah Injil kepada semua suku. Semua bahasa ibu. Kalau di Dayak ini saya dengar itu bisa-bisa 100 bahasa. Berapa? Katanya loh, ada Iban, ya, ada Bidayu, ada Kayan. Nah, ada orang Dayak yang jumlahnya hanya 4.000 orang. Tapi terkenal di Malaysia. Bahkan ada satu dari suku itu hanya Dayaknya 4.000 bisa jadi menteri. Jadi apa? Bayangkan loh, 4.000 dari Malaysia 20 juta. Di mana mereka? Kenapa terkenal? Namanya Dayak Bario. Dayak apa? Kenapa Bario terkenal? Karena di Malaysia, di Sarawak, ada gunung namanya Gunung Bario, dan berasnya terkenal sekali. Berasnya apa? Terkenal. Nah, ada orang Dayak Bario. Jadi orang Dayak katanya 100 bahasa. Sedangkan Irian katanya lebih ngeri lagi, ada 300 bahasa. Ya, jadi kita harus ya belajar bahasa sebanyak-banyaknya. Oke, jadi beritakanlah Injil kepada segala suku. Kemudian itu artinya yang pertama gereja mengutus misi, kemudian orang yang pergi harus menyampaikan Injil, ya, tidak ada kabar yang lain. Yang ketiga, baptislah mereka. Artinya apa? Kalau baptis artinya orang yang percaya dibaptis, di situ bisa didirikan gereja. Bisa apa? Didirikan gereja. Tidak sampai hanya mengabarkan Injil loh. Kita berdoa supaya tempat yang kita injili satu saat gereja bisa berdiri di situ. Kemudian yang keempat perintahnya, ajarlah mereka melakukan semua yang Tuhan Yesus sudah perintahkan pada kita. Nah, ada orang mencoba meneliti di Perjanjian Baru, ada berapa perintah. Ada orang menggabung-gabungkannya, kurang lebih ada 1050 perintah. Berapa? 1500 perintah. Ya, 1500 perintah. Begitu banyak ya. Ajarlah mereka melakukan semua yang Yesus perintahkan. Jadi ini semua perintah Yesus harus diajarkan, semua orang percaya harus dibaptis, kemudian semua suku harus ya diberitakan Injil pada mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah janji. Kalau kita lihat ya janjinya dari Tuhan Yesus seperti apa. Dan ketahuilah, aku Tuhan Yesus, ya, Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, akan menyertai kamu semua senantiasa sampai kepada, kalau bahasa Indonesia disebut akhir zaman. Kalau bahasa aslinya akhir zaman itu kepada semua zaman. Ya, semua zaman. Artinya begini, di zamannya para rasul, Tuhan Yesus sertai. Kemudian di abad 1 sama 2, 3, 4, 5 sampai sekarang abad 21 Tuhan Yesus menyertai kita untuk memberitakan Injil. Maksudnya apa? Kalau kita kabarkan Injil, kita berharap orang yang mendengarkannya dapat percaya Yesus. Memang tidak gampang. Ya, mungkin saja di keluarga kamu ada yang belum percaya Yesus, seperti keluarganya Yesus. Dia memiliki adik-adik tiri. Dan adik-adik tirinya tidak percaya pada dia. Sampai Yesus bangkit, menampakkan diri dalam 1 Korintus 15 kepada adik-adik tirinya, baru mereka percaya Yesus. Jadi sangat lama. Jadi kita harus sabar ya dalam hal ini ya. Bisa saja di keluarga kita, sudah sekian tahun kita beritakan Injil, mereka belum percaya. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan memberitakan Injil kepada mereka sampai mereka itu mati atau sampai kita mati. Karena hidup kita nggak tahu kapan berakhir loh.
Jadi pada hari Rabu waktu saya pergi ke bengkel ya, karena di bengkel itu ada teknisinya sangat handal ya, dia selalu menolong saya, termasuk kaca mobil kalau tidak bisa naik turun, dia bisa buka ya, bagian stop kontaknya dia bersihkan dan kaca itu bisa berfungsi lagi. Jadi saya biasanya tidak ada waktu ya untuk mampir karena pulang dari gereja biasanya sudah sangat siang. Di kemarin Rabu karena saya tidak ke sini, saya mampir ke situ. Ya, bengkelnya itu dekat dengan putaran di Ayani 2 yang pertama. Apa yang terjadi? Saya cari tukang bengkelnya. Kemudian ada satu teknisinya bilang, oh tukang bengkelnya yang kamu cari sedang keluar. Saya bilang, saya tunggulah. Tapi setelah itu saya cari lagi kepada TU-nya. Saya bilang, di sini ada satu-satunya teknisi orang Tionghoa. Dia keluarkah? Dia bilang, siapa orang Tionghoa itu? Dia bilang, namanya Afu. Oh, Afu itu sudah meninggal, dia bilang. Sudah meninggal loh. Kaget saya. Kenapa meninggal? Dia bilang tanggal 15 Januari, dia tinggal di Bawang, waktu dia mau berangkat kerja, dia ditabrak truk. Di tempat itu dia meninggal. Saya kenal betul wajahnya loh. Karena setelah saya biasanya servis ya sama dia, saya kasih dia tip dan sebagainya. Saya juga pernah kasih dia nih Injil Tuhan Yesus. Masih muda. Ya, orang Hakka, dia bisa bahasa Hakka. Saya ingat betul wajahnya. Dikatakan dia sudah meninggal. Jadi hidup kita ini ya, kita nggak tahu sampai kapan terakhir. Ya, bisa-bisa saja ya orang yang kita ketemu kemarin ya besok sudah nggak ada. Jadi tujuan kita hidup apa? Kita harus cepat-cepat apa? Kasih tahu mereka tentang Tuhan Yesus. Memang tidak gampang, tapi itu tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua orang percaya. Jadi dia berkata, dia menyertai kita, dan penyertaannya itu adalah dalam bentuk apa? Orang yang kita injili, memang tidak semua percaya Yesus, tetapi ya pasti ya kalau kita rajin mengabarkan Injil, Tuhan Yesus punya belas kasihan menjumpakan kita dengan orang yang percaya pada Yesus. Ya, contohnya di gereja, sekitar 9 tahun yang lalu, waktu kami ya diberi informasi, ada keluarga dari anggota KPI Batam yang meninggal di sini, kami pergi melayat. Ya, ketemu anak muda itu bernama Sofyan. Dan di situ ada dulu seorang ibu, kenapa wajahnya sangat diingat karena dia bentuk tubuhnya itu bungkuk apa? Bungkuk loh. Nah, kalau kamu baca di Alkitab, Tuhan berkata, di mata Tuhan zaman sekarang semua orang tuh bungkuk begini loh. Apa? Yang tak percaya Yesus bagaimana? Ini loh. Nah, jadi kita yang percaya Yesus sudah lurus begini. Crooked generation loh. Allah memanggil semua orang tidak percaya adalah masyarakat yang apa? Bungkuk begini. Jadi orang yang percaya Yesus tuh sangat spesifik loh. Karena spesifik, kita punya Injil. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Jadi ibu bungkuk ini saya juga foto dia waktu 9 tahun lalu bertemu di rumah duka karena saya kabarkan Injil. Tahun lalu tiba-tiba oleh Lau Su Chang dibawa ke gereja. Dan sekarang sudah percaya. Tiap minggu dia datang ke gereja. Itulah Injil. Ya, jadi kalau kita bisa membawa satu murid percaya Yesus, itu lebih daripada kamu mendapatkan keuntungan seluruh dunia loh. Paham nggak? Karena jiwa manusia lebih berharga dari seluruh dunia. Ngerti ya? Satu jiwa kamu bawa percaya Yesus, contohnya misalnya seperti murid, ya kita sebut saja namanya Hendra. Kecil belum percaya Yesus. Ya sekarang kita ajak dia ke gereja, dia mau percaya Yesus. Kita bagaimana? Upahnya sangat besar di mana? Di surga. Jadi membawa satu jiwa percaya lebih daripada untung seluruh dunia. Nah, selanjutnya mendirikan satu gereja itu lebih penting daripada mendirikan sebuah negara. Jadi kita bersyukur ya, kita punya tugas yang mulia. Para guru, selain kalian ya, diberi tugas mulia menyampaikan
transformasi ilmu, jangan lupa ya, kalian ingat murid-muridnya dalam doa supaya mereka bisa percaya Yesus. Dan kita mohon ya belas kasihan Tuhan agar mereka yang belum percaya bisa percaya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kembali dan kembali lagi Engkau mengingatkan kami akan kabar baik dari Engkau, di mana putramu Yesus sudah mati untuk dosa kami. Sehingga semua dosa kami dapat dihapus hanya dengan darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak ada dosa, yang sudah menanggung dosa seluruh dunia. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus bukan hanya mati untuk dosa kami, Dia tidak ada dosa, tetapi Dia juga dikubur. Bahkan pada hari ketiga, hari Minggu, Dia dibangkitkan dari kematian. Dia punya tubuh mulia, dan Dia berjanji memberikan tubuh mulia kepada kami yang percaya pada Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, kami tidak mau hanya kami sendiri yang percaya Yesus. Banyak orang yang belum percaya, pakailah kami untuk menyampaikan Injil Tuhan Yesus, sehingga keluarga kami, kemudian murid-murid yang Engkau percayakan pada kami, mereka juga bisa mendengarkan Tuhan Yesus, dan Roh-Mu yang kudus bekerja dan mereka mau percaya Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk pertemuan kami di siang ini. Berkatilah semua guru dan hamba-hamba-Mu. Kiranya kami bisa diberkati untuk menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa.